Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita boleh beraktivitas. Dan sore hari ini kita akan mengikuti serangkaian kegiatan LKMO. Sebelum itu kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kiranya teman-teman boleh dengan posisi yang enak untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, segala pujian. Pelihara jiwaku.
menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa memuji-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Engkau pemilik hidup kami dan kami milik-Mu Tuhan. Sore hari ini kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya serangkaian kegiatan LKMO ini Tuhan. Kiranya Engkau beracara dalam kegiatan ini sehingga kami boleh menikmati apa yang akan disampaikan oleh pembicara dan kami boleh fokus Tuhan. Kami akan melanjutkan kegiatan ini, kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya semangat dan sukacita Tuhan boleh Tuhan curahkan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan dan kita mau mendengar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merespon apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan panggil, Tuhan taruh dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mau menyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Teman-teman di rumah boleh bertepuk tangan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita mau merespon panggilan Tuhan, amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus cinta, amin, cinta pada saya. Oh kiranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus cinta, Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau merespon panggilan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita merespon panggilan Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita tidak akan sama seperti yang dulu. Hidup kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Hidupku tak akan sama. Nyatakan, tolong satu-satunya, tolong satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya.
melanjutkan kegiatan kita, dan sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melepaskan apa yang menjadi ikatan daging dalam diri kita. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan dan hidup kita sudah diubahkan. Oleh karena itu kita mau terus mengikuti Yesus, kita mau terus mengiring Yesus dalam setiap langkah hidup kita. Mengikuti Yesus, itulah kekuatan, itulah kesukaan di kita. Lepas semua aku untuk
menjadi persembahan yang benar, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami siap mengikuti kegiatan LKMO kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Yosua Ludwig Alexander Thomasoa sebagai MC yang akan membawakan acara LKMO tahun 2021 ini. Ya, tapi kalau saya sendiri kurang enak kali ya, kelihatan jomblonya banget. Oke, kayaknya saya perlu teman di sini. Mana ya teman saya ya? Seorang bidadari cantik, asik. Ya, teman saya. Mana ya? Ya, ini dia. Wah, selamat sore ya, udah sore ya ini ya? Ya, selamat sore teman-teman. Wah, lebih baik kita nyapa teman-teman yang ada di rumah dulu ya. Nah, benar banget. Shalom semuanya. Halo. Wah, Shalom. sepertinya teman-teman, wah, Shalom. kurang semangat sepertinya ya. Wah, Shalom. kurang semangat, kita rame-rame bareng. Shalom semuanya. Shalom. Ya, untuk memulai acara hari ini kita itu perlu semangat Kak Yos. Ya perlu banget lah. Emang gimana sih caranya buat semangat ini? Kita kasih yel-yel dong, Bener asik. banget, kita punya yel-yel hari ini. Yelnya gimana? LKMO 2021 berakar di dalam Dia, membuatku terpesona. Terpesona, aku terpesona. Mantap. Seperti itu. Ya teman-teman, silakan kalau mau berdiri. Boleh banget boleh berdiri. Kita terpesona bersama-sama ya. Terpesona karena kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bener Itu membuat kita banget. terpesona. Ya, bener. Ayo. LKMO 2021 berakar di dalam Dia, membuatku terpesona. Terpesona. Aku terpesona. Oke. Wah, cukup membakar semangat kita di sore hari ini. Ya, selanjutnya kita akan membacakan peraturan-peraturan bagi teman-teman yang join melalui Zoom. Ya, peraturan yang pertama nih. Peserta diharapkan untuk berpakaian dan berperilaku sopan selama Zoom berlangsung. Yang kedua, mengganti nama Zoom dengan format nama_fakultas. Kemudian teman-teman diharapkan untuk on cam dan menggunakan background yang sudah disediakan. Dan dimohon untuk teman-teman tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Kemudian nanti saat sesi Q&A, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian akan dipersilahkan setelah itu diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon, kemudian mengajukan pertanyaan. Dan satu lagi, teman-teman silakan mencatat selama sesi dan kemudian difoto dan nanti akan diupload. Karena ada sesuatu yang menarik menunggu di penghujung acara nanti. Nah selanjutnya Angel, kita sesi 1 sama siapa sih ini? Oke, kita habis ini sesi dengan kakak yang paling ganteng. Waduh, Asik. ganteng sebatu ya Kak? Sebatu, wah berarti asalnya dari kota Batu nih. Oh bener banget. Ya, Apa nih namanya namanya? adalah Kak Esra Immanuel Suwarno, mahasiswa semester 8 S1 Pendidikan Sejarah. Ya, dia lahir di Batam tanggal 25 Oktober tahun 1996. Dia itu orang yang sistematis dan energik. Dia bisa kerjasama sama tim, memiliki banyak pengalaman organisasi dan kerelawaan, serta berjiwa kepemimpinan yang tinggi. Dan bukan hanya itu saja, Kak Esra ini dipenuhi dengan segudang prestasi. Yang pertama pada tahun 2012 menjadi kader kesehatan remaja Kota Batu, 2013 menjadi Duta HIV/AIDS Provinsi Jawa Timur, 2014 juara 2 lomba debat AEC 2015 oleh jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, 2015 16 besar Forum Debat Politik Mahasiswa Nasional, di tahun 2017 juara 3 lomba karya tulis ilmiah sejarah tingkat mahasiswa nasional 2017
Dan pada tahun 2018 menjadi presenter di ICEGES International Conference Environmental and Geography Education. Nah, dia juga banyak mengikuti organisasi. Yang pertama tahun 2012 sampai 2013 menjadi bidang humas PMR SMA 1 Negeri Batu. Tahun 2013 sampai 2014 menjadi ketua PMR SMA Negeri 1 Batu. Tahun yang sama, dia juga menjabat sebagai Si Kesehatan OSIS SMA Negeri 1 Batu. Dan pada tahun 2013 sampai sekarang, ia menjadi KSR PMI Kota Batu. Kemudian tahun 2015 menjadi founder dari DS Production. Tahun 2015 juga menjadi formatur Imakris UM. Dan tahun 2015-2016 menjadi CO Pantomim Eklesia Imakris UM. Tahun 2016-2017 menjadi Kepala Bidang Kreativitas Imakris UM. Dan tahun 2017 sampai 2018 menjadi Ketua Umum UKM Imakris UM. Wah, hebat sekali ya pembicara kita di sesi pertama ini. Langsung saja kita sambut Kak Esra. Silakan Kak Esra. Cek. Suaraku kedengeran? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Oke, terima kasih waktunya teman-teman Joshua dan adik siapa namanya. Mohon maaf saya belum kenalan. Ya itu tadi saya nggak tahu teman-teman canggih sekali bisa dapat CV saya. Kayak gitu ya, ada perbedaan khususnya di visual. Di CV-nya itu lebih gepeng ya. Di aslinya jauh lebih lebar kayak gitu. Ya karena itu CV dibuat di 2 tahun lalu guys. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ini saya dikasih waktu 45 menit, langsung mulai dari sekarang. Ya, bisa langsung materi. Silakan, Kak. Oke, terima kasih waktunya teman-teman dari panitia LKMO. Kalau suaranya berisik, mohon maaf ya teman-teman karena saya di kantor dan di sini lagi hujan deras kayak gitu. Jadi saya kompensasinya saya akan mengeraskan suara saya. Oke, bisa operator ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, tema hari ini saya dikasih tema aku dipanggil. Aku dipanggil. Saya awalnya juga cukup bingung gitu. Temanya ini apa, kemudian ayatnya seperti apa, kayak gitu. Tapi kemudian setelah mendalami materinya, saya bisa memahami bagaimana arah dan tujuan dari teman-teman. Ini PowerPoint-nya mau gini aja, tampilan gini atau mau dibetulin dulu? Monggo kalau mau dibetulin dulu. Ya, sambil mengisi waktu teman-teman ini lagi, mantap sekali. Terima kasih. Nah, ya benar yang disampaikan tadi, segitu banyaknya pengalaman yang pernah saya lalui, tapi saya yakin dan percaya itu bukan riak atau sombong ya, tapi karena memang itu CV untuk melamar pekerjaan, jadi ya memang harus dibuat seada-adanya kayak gitu. Kalau misalnya di forum rohani, waduh sungkan saya kayak gitu kan. Oke, ya saya bisa menjadi semua itu karena nggak lepas dari pertolongan Tuhan. Dan di sini saya akan berbagi sedikit, sharing sedikit bersama teman-teman dalam 40 menit ke depan kira-kira tentang apa itu aku dipanggil. Seperti itu, aku dipanggil, begitu teman-teman merasakan bahwa oh aku merasa terpanggil nih, dipanggil oleh Tuhan untuk aku melayani. Oh aku dipanggil Tuhan untuk aku terjun ke A, B, C, D, E dan seterusnya. Teman-teman perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, khususnya karena ini LKMO Imakris seperti itu. LKMO-nya Imakris berarti latihan kepemimpinan manajemen organisasi yang dilaksanakan oleh Imakris. Nah, aku dipanggil temanya ini silakan di next terlebih dahulu. Saya akan memberikan gambaran dari goals yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia. Jadi di surat undangan itu kan ada goals-nya atau tujuan
dari teman-teman panitia ini inginnya peserta dari LKMU ini maunya jadi kayak gimana sih? Jadi di sini goals-nya adalah materi yang tersampaikan. Ini langsung tak copy paste loh ya, nggak tahu apa-apa. Materi yang tersampaikan dapat membuat para pengurus dan imakriser yang hadir memiliki jiwa kepemimpinan yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak hanya mau dilayani oleh bawahan, tetapi juga mau melayani bagi bawahan. Menerima setiap masukan yang ada dan selalu menunduk seperti padi namun tumbuh besar seperti biji sesawi. Oke, kenapa kalau saya kuning-kuningin, teman-teman bisa melihat bahwa di sini berarti kalau di kuning-kuningin ada sesuatu yang menjadi penekanan. Harusnya merah, tapi karena backgroundnya biru, merahnya nggak kelihatan kayak gitu. Jadi yang saya kuningin, yang diharapkan adalah setelah atau pada saat kalian mengikuti LKMU ini, kalian punya jiwa kepemimpinan yang mengandalkan Tuhan. Itu poin pertamanya. Nah, yuk kita lihat ke paragraf selanjutnya. Kita bedah kata per kata dulu sebelum kita masuk ke materi. Benar dong. Tidak hanya mau dilayani oleh bawahan, saya kasih kuning, tetapi juga mau melayani bagi bawahan, saya kasih kuning lagi. Nah, yang menjadi penting adalah kepemimpinan di sini. Ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman, nggak usah merasa berkecil hati, karena ini merupakan proses untuk teman-teman bisa membuat acara ini dan ada berbagai macam masukan itu baik. Tidak hanya mau dilayani oleh bawahan, tetapi juga mau melayani bagi bawahan. Kita lihat ya, kata-kata ini kira-kira berlaku untuk siapa? Misalnya tidak hanya mau dilayani oleh bawahan, tetapi juga mau melayani bagi bawahan. Nah, kata-kata ini berlakunya adalah untuk mereka yang menjadi pemimpin atau mereka yang menjadi, kalau di sini yang dikuningin adalah bawahan, berarti ini yang ngomong adalah atasan. Nah, tapi permasalahannya adalah orang Kristen, panggilan orang Kristen, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam rangka kehidupan, tidak selalu berada di atas. Jadi kalau saya boleh tambahkan, adalah tidak hanya mau dilayani oleh bawahan, tetapi juga mau melayani bagi bawahan. Dan bagi Anda para bawahan, sekalian kan kita ngomongnya atasan dan bawahan, dan bagi para bawahan, bagaimana kalian bisa melayani dengan benar terhadap atasan kalian dan memberikan hidup kalian yang benar. Kalau kita mau fair, apple to apple-nya kayak gitu, ada atasan, ada bawahan. Seperti itu ya tambahannya. Kayak gitu. Nah, menerima setiap masukan yang ada, selalu menunduk seperti padi, namun tumbuh besar. Nah, kenapa sih kok kata bawahan tadi saya kasih highlight? Karena tujuannya adalah supaya teman-teman siap bahwa panggilan teman-teman itu tidak hanya menjadi atasan, tapi teman-teman bisa aja berada di posisi yang biasa-biasa saja. Selama nanti setelah kalian bekerja tahunan, belasan tahun kalian berada di satu posisi yang stuck, kita nggak pernah tahu maksud Tuhan. Atau kalian selalu berada di posisi di bawah, kita juga nggak pernah tahu. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya kita ditaruh pada posisi seperti itu. Oke? Nah ini saya setuju nih. Menerima setiap masukan yang ada dan selalu menunduk seperti padi. Menunduk seperti padi apa artinya? Ya sudah, menunduk seperti padi adalah semakin berisi kamu semakin menunduk. Bahasa gampangnya adalah saya nulis di sini, jadi orang pada saat kita bekerja, pada saat kita melayani, nggak usah kebanyakan ngomong, tapi banyaklah untuk kalian berbuat sesuatu kayak gitu. Karena apa? Udahlah, pasti orang tahu mana orang yang berbobot, mana orang yang tidak berbobot kayak gitu. Bukan hanya dari omongan, tapi dari tingkah laku, lambat-laun orang pasti mengenali. Nah, kalau kita membangun cuman hal-hal yang dasar-dasar atau yang kita berpura-pura terus-menerus, nanti akan ketahuan juga. Nah, kemudian namun tumbuh besar ini cukup berat, teman-teman. Kalian harus menunduk seperti padi, atau nggak terlalu banyak omong tapi banyak beraksi, nggak terlalu banyak ngecepret tapi kalian banyak ilmu, tapi kalian tuntutannya adalah kalian bisa tumbuh besar seperti biji sesawi. Bisa di next. Nah, biji sesawi dan pohon sesawi itu kayak gini. Jadi kalau sampai kalian umur berapa sekarang sudah mahasiswa, mungkin ada yang masih belasan sampai umur 20-an, kalau kalian masih menganggap firman Tuhan biji sesawi itu adalah bijinya sawi, sayur-sayuran itu, tolong diperbaiki. Saya harap
melalui LKMU ini terjadi perubahan. Enggak bercanda. Terjadi istilahnya kalian punya mindset yang benar kayak gitu tentang biji sesawi. Jadi bukan biji sesawi itu adalah bijinya sawi yang biasa kalian makan sebagai sayur, tapi ini adalah contoh pohonnya kayak gitu. Nah, apa sih maunya Tuhan? Jadi tadi kan sudah dikasih tahu tuh bahwa kalian istilahnya gampangnya harus berilmu seperti tadi. Nah, perintah kedua dalam firman Tuhan adalah kalian bisa lihat sendiri ayatnya, banyak sekali perumpamaan tentang biji sesawi, tapi ini adalah tentang hal kerajaan Allah. Ngomongin tentang iman. Kayak gitu, dengan imanmu yang sebesar ini kau bisa mengubah ini, memindahkan gunung dan lain sebagainya. Nah, dari biji yang sekecil ini kamu bisa menjadi rumah bagi pohon-pohon, tempat makan dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa menjadi pemimpin ini diharapkan oleh teman-teman panitia, contohnya seperti ini, teman-teman harus secara realistis melihat bahwa nggak mungkin biji sekecil itu dalam 2 tahun kling langsung jadi pohon segede gaban kayak gitu. Pasti ada proses-proses yang prosesnya cukup panjang dan pastinya prosesnya tidak akan selalu mengenakkan seperti itu. Jadi harapannya adalah dari gambaran awal ini teman-teman sudah bisa melihat bahwa mengikut Tuhan itu enaknya adalah karena kita ngikut Tuhan dan bersama Tuhan. Nah, kendalanya adalah seringkali yang terjadi adalah kita berjalan, kita mau jadi sebesar ini, tapi kita nggak berjalan sama Tuhan. Dan kita setelah kita merasakan sakit, setelah kita merasakan hal yang tidak enak, kita bilang, Tuhan kemana? Padahal kita yang meninggalkan. Oke, next, itu pengantarnya. Oke, jadi ada kelebihan bro. Oke, aku dipanggil ini dari Keluaran 18 ayat 21. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Tadi dipesankan teman-teman boleh mencatat, monggo dicatat. Seperti itu. Yang pertama kepemimpinan yang menghamba, yang kedua menghidupi hidup, yang ketiga jadi pengaruh, bukan karena posisi. Yang keempat, pemimpin recharge dirinya sendiri atau mengisi dirinya sendiri. Yang kelima dipanggil untuk sesuatu yang besar. Oke. Nah, ayatnya dari Keluaran 18 ayat 21. Karena ini judulnya atau tema acaranya adalah latihan kepemimpinan manajemen organisasi. Saya cukup kaget tadi waktu Grace bilang sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, wadidaw, aku layaknya hamba-hamba Tuhan. Kondang seperti itu. Nah, karena ini latihan, saya minta dong satu orang untuk membacakan Keluaran 18 ayat 21. Monggo, silakan. Ini yang ada di layar saya terlihat ada Dian Francisca. Bisa dibacakan Keluaran 18 ayat 21. Saya ngambilnya random aja. Mas. Oke, bisa Pak. Keluaran 18 ayat. Suara saya dengar ya? Keluaran 18 ayat 21 begini firman Tuhan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, di sini firman Tuhan yang diberikan oleh teman-teman adalah di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap, takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka itu di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Oke, jadi ceritanya ini teman-teman mau dijadikan seorang pemimpin dan teman-teman mau diproses untuk melihat bahwa teman-teman ada takut akan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah dari firman Tuhan itu teman-teman sudah memenuhi syarat-syarat tersebut? Kalau sudah memenuhi syarat-syarat tersebut atau hampir memenuhi syarat-syarat tersebut,
Oke, mari kita berdoa, kita tutup sesi ini karena berarti kita sudah siap menjadi pemimpin kayak gitu. Oke, nah saya pun juga masih belajar dalam mempersiapkan ini. Saya juga bergumul karena ya pergumulan dari seorang pemimpin adalah menghadapi dirinya sendiri. Dilema seorang pemimpin adalah menghadapi kesendirian dirinya sendiri kayak gitu. Oke, nah kita akan masuk. Bagaimana sih kita bisa menyadari bahwa pemimpin pada saat dipanggil dia harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya apa? Bukan pada saat aku dipanggil aku langsung ngomong oke Tuhan ya aku bersedia amin kayak gitu. KKR kayak gitu atau ibadah atau menara doa. Bilang siapa yang ingin bertobat dipanggil Tuhan untuk melayani lebih lagi, angkat tangan, pulang dari situ di waktu doa, waktu ini lain sebagainya didoakan haleluya haleluya. Begitu keluar dari gedungnya jadi haleluya kayak gitu. Nah, harapannya kita nggak mau seperti itu. Makanya kita harus belajar bagaimana kepemimpinan itu pada saat kita dipanggil kita harus menjadi seorang pemimpin yang menghamba. Oke, next. Oke, kenapa kok kepemimpinan yang menghamba? Saya tuliskan di sini karena masa operatornya masih loading kayak gitu. Nah, kenapa kok saya tuliskan di sini kepemimpinan itu harus menghamba? Karena dengan kita memposisikan diri kita sebagai hamba, kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita tahu bahwa kita ini nggak bisa apa-apa dan yang harus kita lakukan adalah apa yang Tuhan kita suruh itu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa pakai konteks Indonesia zaman now kayak gitu. Bagaimana misalnya kita adalah hamba, misalkan sekarang diibaratkan adalah asisten rumah tangga misalnya seperti itu. Kemudian kita disuruh ABC, terus kita merasa berat. Kayak gitu terus kita lapor ke Komnas HAM. Konteks budayanya pada masa itu nggak seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke kepemimpinan harus menghamba itu ayat rujukannya ada di Matius 23 ayat 11. Silakan di sini ada Mbak Alvina. Minta tolong dong. Mbak Alvina dibacakan Matius 23 ayat 11. Pendek kok. Silakan. Matius 23 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Oke. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Firman Tuhan ini begitu menegur saya bagaimana saya adalah seseorang yang kalau tadi di CV-nya itu dibacakan orang yang sistematis, perfeksionis, dan lain sebagainya. Temennya orang yang sistematis, perfeksionis, dan lain sebagainya itu apa? Congkak, sombong, egois, sok bisa, dan lain sebagainya. Itu temennya orang yang perfeksionis, dan lain sebagainya. Itu udah tempelannya kayak gitu. Nah, makanya pada saat saya mempersiapkan ini ya, saya terus belajar untuk bertobat hari demi harinya dan belajar untuk meniru apa sih yang Tuhan Yesus mau. Kayak gitu dengan kepemimpinan yang menghamba ini. Nah, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hal ini dicontohkan pada saat perjamuan malam terakhir. Posisikan teman-teman adalah seorang guru di hadapan para murid. Posisikan teman-teman adalah Tuhan. Kemudian kalian datang ke dunia penuh manusia-manusia yang tidak berdaya, yang penuh dosa, kayak gitu. Kemudian kalian sebagai Tuhan ini menghamba. Mari coba mindset kita taruh seperti itu. Nah, perjamuan malam terakhir ini jadi bentuk nyata dari penghambaan yang Yesus lakukan dan contohkan. Pemimpin yang benar tahu mana yang menjadi bagiannya. Mau tahu bentuk contoh penghambaan Yesus apa? Dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian harinya, tapi dia lakukan apa? Dia membasuh kaki setiap muridnya. Itu menjadi bentuk di mana dia memposisikan dirinya sudah di bawah, kemudian dia mengelap semua kotoran yang ada di kakinya. Kemudian ditambah lagi kalau misalnya itu adalah orang yang dia sayang dan berbalas, teman-teman akan istilahnya, misalnya nih, teman-teman punya pacar. Kayak gitu kan. Teman-teman punya pacar, teman-teman
pacarnya teman-teman ini sayang kepada Anda juga sayang kepada teman-teman. Gimana sih? Anda punya pacar Anda sayang kepada Anda juga. Seperti itu kan. It's okay pada saat teman-teman menjadi hamba bagi pacar Anda. Atau istilah kerennya kalian ngebucin buat pacar Anda, it's okay. Kayak gitu, sepanjang itu batas wajar. Kayak gitu kan. Karena apa? Karena sayang. Kayak gitu. Sayang sama sayang kalian tahu bahwa ngebucinnya ini bener. Aku nggak ngebucin ke pacarnya orang. Kayak gitu kan. Nah, permasalahannya adalah bentuk penghambaan yang paling nyata adalah saya sendiri merasa bahwa kok mau ya Tuhan melakukan ini adalah Tuhan tahu apa enggak kalau Yudas Iskariot bakal mengkhianati dia. Tahu. Bahkan di perjamuan itu dia ngomong bahwa semeja dengan aku ini akan ada yang mengkhianati aku. Tapi apa yang dia lakukan? Tetap dilap kakinya. Tetap dibasuh kakinya. Itu loh bentuk penghambaan kayak gitu. Dan pemimpin yang benar tahu mana yang menjadi bagiannya. Dia diperintahkan Bapa untuk melaksanakan perjamuan terakhir, perpisahan dengan muridnya, menguatkan muridnya sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Habis ini Paskah juga kan. Jadi mungkin agak relate kayak gitulah. Bahwasannya ini bisa ada di pikiran teman-teman, misalnya teman-teman tetap mau mempraktekkan ini dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman sebagai Tuhan, teman-teman sebagai seorang guru, tahu bahwa tugas teman-teman adalah disuruh Tuhan malam itu adalah perpisahan muridnya, terus membasuh kaki. Enggak ada cerita bahwa Tuhan ini loh yang nanti menyerahkan aku, jual aku ini loh. Enggak ada kayak gitu. Dan next kita lihat langkah-langkahnya itu, pembuktiannya itu seperti apa. Kita lihat. Yuk. Oke. Nah, saya mau men-sharingkan kepada teman-teman bagaimana Jesus konsep ini, konsep yang ini kan sama Tuhan itu kayak gimana sih kok bisa dia mau membasuh kaki muridnya. Yang pertama, tahu dan sadar posisinya dan dia nggak perlu pamer. Kayak gitu. Nah, kenapa kok saya bagi dua seperti itu? Ini adalah bentuk-bentuk hal-hal yang terjadi dalam kita dewasa ini. Seringkali yang terjadi kepada kita adalah yang di bold. Kita tahu dan sadar posisinya. Tapi yang tidak di bold adalah yang seringkali menjadi lawan dari panggilan kita itu. Kita tahu dan sadar posisi kita, panggilan kita sebagai pelayan. Tapi seringkali yang terjadi apa? Kita pamer bahwa kita, aku sudah melayani A, B, C, D, E, F, G. You siapa? You udah pelayanan apa aja? Ya kan? Yang sering terjadi seperti itu. Tapi Jesus konsep nggak perlu pamer. Karena apa? Dia tahu bahwa dia datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia. Apa yang mau dipamerin? Kayak gitu. Pamernya itu ya dia bisa pamer itu sama iblis. Kayak gitu. Apa maksudnya pamer sama iblis? Ya iblis endingnya kalah. Karena iblis nggak bisa menaklukkan Tuhan dengan pada saat pencobaan-pencobaan yang ada, Tuhan tetap fokus pada panggilannya bahwa aku akan menyelamatkan manusia. Makanya itu yang kedua, dia tahu panggilannya. Kayak gitu. Tahu panggilannya ini apa maksudnya? Dia memikirkan orang yang ada di sekitarnya, bukan memikirkan pada aku gimana ya. Kayak gitu. Misalkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pencobaan-pencobaan oleh iblis, sebenarnya bisa aja waktu setelah puasa 40 hari di padang gurun, mau dia bikin roti kayak gitu. Nggak pakai iblis mencoba itu, Tuhan Yesus bisa inisiatif sendiri kayak gitu. Dia celing kayak gitu tuh, Bapak, aku habis puasa kayak gitu kan. Oke lah, aku mau makan rujak cingur kayak gitu. Celing, jadi rujak cingur. Tuhan. Tapi apa yang dia lakukan? Ya dia tetap bahwa saya turun ke dunia sebagai manusia, walaupun saya juga 100% Tuhan, saya juga manusia. Saya tidak bisa melakukan itu karena saya tahu panggilan saya dan saya setia. Kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman sekarang mau belajar dari konsep Yesus, ya coba melihat bahwa panggilanmu apa. Misalnya kamu pengurus, panggilanmu menjadi perlengkapan si belakang layar, seksi belakang layar yang seringkali tidak dianggap. Kemudian teman-teman bilang kayak gini, terus ngapain
pelayanan di Magris, nggak pernah dianggap juga, nggak ada yang lihat kayak gitu. Loh, panggilanmu menjadi perlengkapan. Belajarlah melihat bahwa dengan adanya dirimu, acara-acara yang di Magris ini bisa berjalan dengan izin dari kalian, dengan inventarisasi yang rutin kalian lakukan, peralatan Magris ini bisa terjaga dan LKMU ini bisa berjalan. Si perlengkapan harus bisa melihat bahwa panggilanmu itu dan setialah terhadap itu. Pada saat kamu bisa setia ini mungkin di lain kesempatan kamu bisa menjadi si acara, si yang mungkin menjadi lawannya si perlengkapan karena mungkin aduh ini si acara banyak banget maunya minta ini itu. Tapi karena kalian sudah setia di si perlengkapan dulu, waktu kalian masuk ke si acara, kalian bisa melihat bahwa oh dulu waktu jadi si perlengkapan susahnya kayak gini. Berarti pada saat aku jadi si acara, aku tidak mau menyusahkan dia. Bukan artinya membatasi diri, tapi teman-teman bisa melihat waktu jadi si acara, apa ya yang harus kulakukan untuk menyediakan barang ini. Sehingga si perlengkapan tidak kerepotan. Gitu. Nah, yang ketiga, pun Yesus tahu tentang masa depan, yang dia lakukan apa? Dia stay fokus pada jalan yang dimau oleh Tuhan. Yaitu apa? Dia nggak ngelawan. Dia fokus untuk memberikan nilai kepada orang lain bahwa kehadiranku di dunia tujuannya adalah untuk menjadi juru selamat. Bodoh amat orang mau bilang aku ini apa penyesat atau lain sebagainya, kan yang dihadapi banyak. Kalau dia ada ahli Taurat dan lain sebagainya. Nah, semua itu terangkum dalam yang keempat ini. Saya bilang bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah nothing to prove, nothing to lose, nothing to hide. Kayak gitu. Yesus merasa bahwa kedatangannya dia ke dunia itu tidak ada yang perlu dia buktikan kepada orang. Maksudnya tidak perlu dibuktikan gimana? Bukan berarti Yesus ya udahlah datang ke dunia terus leha-leha, terus nyantai-nyantai, kemudian ya udah kan nggak perlu dibuktikan. Bukan begitu maksudnya. Tapi dia fokus melakukan segala sesuatu tanpa dia perlu bilang ini loh, aku ini Tuhan. Kamu nggak percaya tak kutuk jadi batu. Ini loh, aku ini Tuhan. Kamu ini kok ngeyel aja si ahli-ahli Taurat ini. Kamu belum tahu apa rasanya kalau misalnya kamu tak jadi tempe mendoan atau apa kayak gitu. Nothing to prove itu seperti itu. Tuhan Yesus sadar dan dia nggak perlu membuktikan. Nothing to lose adalah dia merasa bahwa dia tidak pernah dirugikan dengan segala apa yang sudah dilakukan oleh murid-muridnya, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada saat dia disiksa, pada saat apa yang dia katakan? Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Tuhan Yesus nggak bilang bahwa, aduh Tuhan, waduh ususku dijeblok sama mereka nih, nggak tahu diri mereka ini memang akan bla 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 bla. Tuhan merasa tidak ada yang hilang dari dirinya hanya karena dia disakiti oleh manusia. Oke, yang ketiga, poin keempat yang ketiga adalah nothing to hide. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Maksudnya kayak gimana? Ya sudah, jadi apa adanya saja di hadapan mereka. Bukan misalnya ada peristiwa di mana Tuhan Yesus berdoa di bukit pada saat malam terakhir itu bukannya Tuhan Yesus itu mau pamer bahwa oh ini loh udah malam terakhir, aku mau menunjukkan kedekatanku dengan Tuhan. Enggak guys, itu benar-benar stres dia dan tidak ada yang disembunyikan. Dia mau terlihat mau terlihat lemah sebagai manusia di hadapan muridnya, dan itu membantu dia untuk terlihat bahwa dia itu 100% manusia. Next. Oke, jadi pemimpin yang tulus itu menghamba. Menghambanya seperti apa? Yang pertama, dia akan sukarela. Do everything itu bukan untuk dapat jabatan atau posisi. Teman-teman bisa menyadari bahwa misalnya teman-teman masuk organisasi, teman-teman masuk ke pelayanan di gereja, teman-teman masuk pelayanan di dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman tahu bahwa kapasitas saya segini, kira-kira target saya apa? Kayak gitu. Itu realistis, teman-teman punya target. Tapi bukan berarti segala sesuatu yang teman-teman lakukan itu adalah untuk ambisius mengejar hal tersebut. Kayak gitu. Masuk Imatris atau ikut LKMO, mumpung ini Zoom kayak gitu kan, lihat yang bening-bening kayak gitu. No,
Enggak kayak gitu. Teman-teman misalnya ini menjadi pelayanan yang offline, teman-teman ikut terus itu pelayanan, penggalangan dana, rajin datang dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Oh ternyata teman-teman punya target untuk jadi ketua umum misalnya kayak gitu, atau misalnya jadi koordinator apa dan lain sebagainya. Target itu boleh, tapi jangan sampai teman-teman melakukan hal itu untuk motivasi yang salah. Nah, terus yang kedua adalah willing to other people, bukan berorientasi pada dirinya atau posisinya, tapi untuk orang lain. Kamu melakukan sesuatu itu segala sesuatu jangan buat dirimu sendiri. Karena apa? Karena dalam satu kepanitiaan, dalam satu kepengurusan, dalam satu persekutuan itu terdiri dari manusia-manusia yang tidak sempurna. Kalau dengan ketidaksempurnaanmu kamu merasa kamu merasa yang paling sempurna, saya kasih tahu 1-2 hari kalian terlihat hebat, terlihat perfect sekali di hadapan orang, tapi 3-4-5 hari selanjutnya atau 3-4-5 kali selanjutnya kalian mohon maaf akan terlihat konyol di hadapan teman-temanmu. Karena apa? Ketidaksempurnaanmu ini habis. Kayak gitu. Karena apa? Karena kamu nggak bekerja sama dengan orang lain. Kayak gitu. Yang ketiga adalah memberi nilai, bukan ingin mendapatkan keuntungan dari mereka. Koreksi hati kita, koreksi motivasi kita pada saat kita masuk ke panitiaan, kita punya motivasi-motivasi yang lain. Hal tersebut wajar. Saya tidak bilang bahwa hal tersebut tidak boleh, tapi hal tersebut wajar. Kayak gitu. Tapi perlu teman-teman perbaiki perihal motivasi. Next, sudah diingatkan waktunya tinggal 15 menit. Wow. Oke, next. Oke, menghidupi hidup. Itu poin yang ketiga, itu maksudnya apa? Biasakan untuk kalian berpikir untuk menjadi terlebih dahulu, baru kalian melakukan. Maksudnya apa? Teman-teman punya dasar. Ada satu kata yang seringkali disalahartikan. Artinya itu adalah radikal. Pada saat kalian menghidupi hidup, usahakan kalian itu menjadi orang yang radikal. Radikal itu bukan radikalisme loh ya. Radikalisme itu ngawur. Kalau radikal itu kalian sama seperti gambar tema kalian ini. Radikal itu artinya adalah berakar. Berakar di dalam dia, itu juga berakar di dalam organisasi yang teman-teman masuk, atau gereja, atau persekutuan yang teman-teman masuk. Sehingga apa? Teman-teman datang itu nggak cuma hai, ketemu sana sini, tapi teman-teman bisa tahu, oh organisasi ini seperti ini, sejarahnya seperti ini, bla 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 bla. Kemudian dengan kalian berakar, orang berakar itu banyak menggali. Orang tahu akar itu banyak menggali, bukan banyak cincong. Kayak gitu, kasarnya seperti itu. Dan menggali itu, kalau dalam perkataan berarti banyak mendengar, banyak bertanya. Bukan banyak mengungkapkan A, B, C, D, E, F, G. Itu kemudian. Nah, konsep inilah yang saya maksud dengan usahakan untuk menjadi terlebih dahulu, atau misalnya kalian mau masuk di Magris, jadilah imagriser yang benar-benar mau diproses terlebih dahulu, baru kalian melakukan. Kayak gitu. Dalam jalannya proses ini, harapannya seperti itu. Oke, next. Oke, nah yang keempat adalah yang saya kasih kata menjadi pengaruh, bukan karena posisi tapi relasi. Be the influence, bukan karena posisi tapi relasi. Relasi ini maksudnya bukan channel atau link atau istilahnya orang dalam ya. Ini perlu digarisbawahi lagi. Tapi karena teman-teman bisa menjalin relasi kayak gitu. Nah, saya gambarkan kenapa kok pakai HP di sini, karena kalian hidup di zaman online kayak gitu kan. Sekarang segala sesuatunya serba dilakukan online. Misalkan tidak online kayak gitu, mungkin saya kasih di sini ilustrasinya orang macul, atau kalian galang dana, atau jualan donat, jualan rica-rica seperti yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Tapi karena influence-nya ini adalah semua by online kayak gitu, saya ingin memberikan gambaran. Lihat bagaimana 3 tahun Yesus menjalankan pelayanannya. Kemana saja ia pergi dan apa yang dia sampaikan.
Teman-teman, apakah Yesus hanya di bait Allah saja? Dia seorang rabi, seorang guru. Apakah dia di bait Allah saja kemudian berdiam di situ bersama dengan orang-orang suci dan lain sebagainya? Enggak. Teman-teman bisa melihat bahwa Yesus datang ke pasar-pasar, dia pergi ke perahu, ke nelayan, dia nyebrang ke pulau A, pulau B, ke kota A, kota B, kayak gitu. Nah, dia juga ke rumah-rumah ibadat untuk bersaksi. Jadi be the influence itu bukan karena posisi tapi relasi apa? Yesus datang membangun relasi. Bukan Yesus datang kemudian misalnya dia di Efesus, dia bilang ini besok itu akan jadi kota pertama atau salah satu kota terbesar dalam sejarah Kristen. Jadi aku mau di sini dan aku jadi raja. Yo kayak gitu guys. Kalau Yesus datang langsung kayak gitu, digebukin dia. Kayak gitu. Dia juga berhikmat sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan. Dia menjalin relasi, dia menjadi influence, dia membawa pengaruh itu bukan karena dia Tuhannya, tapi dia sebagai rabi turun, datang, bahkan dia rela dibaptis, mau dibaptis sama Yohanes kayak gitu. Tuhan yang kita sembah, dia melakukan seperti itu. Dan kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman dalam suatu kepanitiaan, kepengurusan, teman-teman menjadi pengaruh bagi teman-teman yang lainnya, tapi teman-teman masih tidak mau memberi kesempatan untuk orang lain menjadi pengaruh bagi teman-teman, yuk kita koreksi diri kita lagi. Nah, contohnya bagaimana? Peristiwa Yesus dan Sakius sajalah, coba kita lihat. Bagaimana Sakius ini yang dibenci oleh orang banyak, kalau teman-teman teliti ya. Dunia itu memang seperti itu. Pada saat Yesus datang, dunia tidak memberikan ruang kepada seorang pendosa, yaitu Sakius. Udah dia ini pendek, dibenci orang, pendosa lagi. Yang dilakukan Sakius apa? Naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon, terus ngapain? Dia lihat, oh itu toh guru. Apa yang Yesus lakukan? Sakius turun, aku mau nginap di rumahmu. Dunia bilang apa? Loh kok iso sih Tuhan Yesus ini, kok bisa-bisanya Tuhan Yesus ini mau ke tempatnya Sakius pendosa itu. Kayak gitu. Ini ya kita lihat ya, Tuhan Yesus memberi pengaruh. Pengaruhnya positif, dia menjangkau orang berdosa. Tapi respon orang-orang pada saat itu apa? Kok bisa-bisanya Yesus ini seperti itu? Tapi kalau teman-teman teliti lagi, pada saat Yesus bilang, Yos, Sakius, aku mau ke rumahmu nginep. Habis itu Sakius bilang apa? Oke Tuhan, karena engkau sudah seperti ini kepada aku, yang aku lakukan apa? Aku akan mengembalikan uang mereka dan aku akan memberikan berapa kayak gitu. Intinya itu dikasih duit. Sakius ini tobat dan mengembalikan duit. Dan apa yang itu dunia lihat? Dunia lihat dia langsung berbondong-bondong dan mengampuni apa yang Sakius lakukan. Kayak gitu. Tapi kita lihat bahwa dunia ini begitu lemah terhadap pengajaran yang benar kalau dibandingkan dengan uang. Pengajaran yang benar dibandingkan dengan berkat. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang ke dunia mencari yang hilang. Tuhan Yesus mengembalikan kepada fokus. Beda influence-nya bukan karena posisi, tapi relasi. Bukan karena dia sudah dapat posisi dijamu oleh Sakius, tapi dia tetap memberikan influence-nya. Aku datang ke sini bukan karena duitnya Sakius, bukan karena dia punya kapasitas dan lain sebagainya, tapi karena dia ini orang yang hilang dan aku datang untuk menolong dia. Next. Oke. Joyce dan teman-teman, mungkin LKMO ini ada baiknya materi jangan 45 menit ya. Agak susah bernafas saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat. Dua lagi, sabar. Bukan di endorse, tapi saya haus. Pemimpin mengisi dirinya sendiri. Kalau ada di sini adik Grace Debina kayak gitu, semalam kita sharing tentang bagaimana definisi dari pada saat kita melayani, kita mengambil waktu untuk istirahat. Teman-teman panitia mungkin juga akan familiar dengan hal ini. Teman-teman pengurus atau teman-teman yang
sering berkecimpung dalam pelayanan, familiar dengan hal beristirahat dalam pelayanan. Tapi apakah itu benar? Apakah itu dibenarkan oleh Tuhan? Kita lihat bahwa beristirahatnya ini ngapain? Nah, ternyata yang diizinkan oleh Tuhan adalah beristirahat untuk mengisi dirinya sendiri. Mengisi dirinya sendiri ini bukan berarti, oke, aku ambil waktu istirahat dan aku hilang. Aku butuh untuk beristirahat, jadi aku ngilang. Itu bukan istirahat, itu bertapa namanya kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan beristirahat adalah dalam setiap aktivitas kalian, dalam setiap kesibukan kalian ini kan konteksnya melayani Tuhan, tuh. Sederhana katanya itu jangan sampai kalian nggak tahu siapa yang kamu layani. Misalnya tadi bentuk contoh pelayanannya adalah tim present worship kayak gitu, ada pemain musik dan juga WL dan singer kayak gitu. Jangan sampai kalian menyanyi tapi kalian tidak tahu apa yang kalian pujikan. Jangan sampai kalian menyanyi tapi pujian itu tidak memberkati diri kalian. Demikian juga dengan saya. Saya menyampaikan pelatihan ini, saya memberikan firman Tuhan yang menjadi dasar-dasar dalam latihan kepemimpinan ini, tapi saya sendiri tidak bisa memimpin diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu diperlukan waktu istirahat. Istirahatnya itu bukan kabur, tapi mengambil waktu diam. Untuk apa? Untuk yang pertama istirahat untuk mengembalikan kekuatan kita. Yang kedua mengambil waktu untuk berpikir dan berdoa. Yang ketiga mengambil waktu untuk mengizinkan diri kalian ini di-upgrade sama Tuhan. Oke? Seringkali yang terjadi adalah apa? Cuman pas sampai pada tahap untuk yang pertama tok. Istirahat, capek pelayanan. Di sini teman-temannya udah nggak enak, aku nggak dianggap dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk sampai ke step kedua dan ketiga, di mana kita perlu berpikir dan berdoa dan kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sederhananya, praktek-praktek sederhananya adalah seperti itu. Next. Ya, oke. Nah, ini udah poin terakhir. Tenang, 5 menit saya rasa cukup. Anda dipanggil untuk tanggung jawab yang besar. Jadi kalau temanya tadi adalah Anda dipanggil, kayak gitu, inilah panggilan teman-teman bahwa Anda dipanggil untuk tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa? Ya mulai dari pertama tadi, bagaimana teman-teman mau menjadi hamba, rela disakitin, rela membasuh kaki orang yang menyakiti hati kalian. Kemudian kalian rela mengambil waktu untuk kalian bisa sadar bahwa, oh, aku bisa seperti ini bukan karena koneksi nih, tapi karena aku mau menjalin relasi. Dewasa ini dengan kondisi kalian yang online, saya nggak tahu apa yang kalian rasakan, perjuangan yang luar biasa yang teman-teman panitia rasakan, bagaimana berkomunikasi secara online untuk membuat suatu acara. Kayak gitu, tapi sadarilah bahwa itu adalah bentuk panggilan kalian, bahwa LKMO ini adalah tanggung jawab yang besar bagaimana anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen itu harus jadi dampak. Saya sangat suka misalnya ada teman-teman kemudian jadi mawapres, teman-teman jadi perwakilan fakultas dulu A, B, C, D, E, teman-teman ikut perlombaan dan kemudian tidak harus menang, tapi teman-teman terlibat secara aktif untuk kalian bisa memunculkan bahwa oh ini anak Kristen ini bisa menjadi dampak. Bukti dari berakar dalam dia itu adalah seperti itu. Bukankah berakar dalam dia buktinya adalah buah. Nah kalau teman-teman nggak berbuah, gimana? Oke, next. Ini kayaknya hampir terakhir. Oke. Countries where it's being implemented. Saya memberikan peta dunia ini adalah saya ingin menantang teman-teman bahwa ini lihatlah peta dunia di mana teman-teman bisa mengimplementasikan keahlian teman masing-masing. Visinya Imagris menjadi profesional dimanapun Tuhan tempatkan. Saya mau membagikan visi bahwa jangan cuman
terkotak-kotak di Indonesia, di Jawa, di Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini loh, lihatlah dunia butuh kamu. Oke, ada 2 ayat yang tadi Keluaran 18 ayat 21 sudah dibacakan. Saya akan membacakan Markus 8 ayat 34 sampai 35, yaitu lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya mau mengajak teman-teman untuk, kenapa firman Tuhan ini saya sampaikan dengan begitu keras? Karena dunia semakin hari tidak semakin mudah. Dan kalau teman-teman jadi anak-anak Kristen yang melempem, yang memble, anak-anak muda Kristen yang oke lah, ikut aja apa kata dunia, oke lah kata teman-teman, kayak gini aku ngikut aja ngalir. Teman-teman tahu, teman-teman sadar bahwa ada hal yang tidak benar dalam panggilan teman-teman, tapi teman-teman memutuskan untuk ya udahlah, dunia bilangnya kayak gitu, ya udahlah aku ikut yang umum-umum aja apa yang dikatakan dunia. Saya mau mengajak teman-teman untuk lihat. Oke, silakan dibuka 1 Korintus 9 ayat 27. Ini ayat favorit karena ini ayat terakhir. Oke, 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Itu maksudnya adalah langkah ke 1 sampai 5 yang teman-teman pelajari tadi, yang puncaknya adalah panggilan teman-teman itu. Teman-teman itu adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Yuk, panggilan teman-teman ini kalian pertanggungjawabkan secara luar biasa. Itu yang dimaksud dengan latihan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Firman ini setiap saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani di Magris, selalu menjadi ayat penutup. Karena apa? Saya nggak capeknya bilang bahwasannya masa muda kita ini penuh cobaan, penuh tantangan. Kayak gitu. Dan kalau kita nggak mendasarinya, tidak mendasarinya dalam kebenaran firman Tuhan, udah, kita akan kalah. Dan yang terjadi apa? Seperti ayat tadi, saya ingin memesankan kepada teman-teman, jangan sampai teman-teman dari lahir sampai gede, teman-teman Kristen, dari kalian anak-anak sampai kalian remaja, entah kalian nanti pemuda berkeluarga, kalian aktif melayani, tapi pada saat Tuhan panggil, pada saat pengadilan tahta agung, tahta putih, Tuhan tidak mengenali teman-teman. Dan pada saat di sana ditanya, waktu kalian masuk, terus Tuhan tanya, kamu siapa? Padahal sepanjang hidup teman-teman aktif melayani Tuhan. Seperti itu. Dari saya, next coba lihat apa. Sudah. Thanks. Sesi pertanyaan 15 menit. Dipersilahkan kepada teman-teman. Ya, terima kasih Kak Ezra untuk materi yang disampaikan. Untuk teman-teman yang mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya silakan menggunakan fitur raise hand. Kemudian setelah kami persilakan, kemudian teman-teman boleh menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, teman-teman. Yuk, tidak perlu sungkan-sungkan. Jangan malu-malu ya, teman-teman. Iya. Jangan malu-malu teman-teman. Yuk silakan mengenai praktek-praktek dan lain sebagainya. Mungkin dalam hal kepemimpinan atau pengalaman teman-teman dalam teman-teman bersekutu, beribadah, melayani bareng-bareng. Kemudian
teman-teman mengalami kendala atau gesekan dan mungkin teman-teman belum menemukan jawaban, yuk kita sharing bareng-bareng. Kayak gitu, di sini ada 83 orang, kita bisa saling sharing dan saling tukar pendapat kayak gitu, nggak hanya dari saya aja. Kayak gitu. Ya teman-teman, mumpung lagi ada pembicaranya juga, kita bisa langsung tanya, bisa langsung sharing-sharing ya, Ya, mengenai betul. kepemimpinan, mengenai panggilan, apalagi teman-teman yang maba kan baru masuki tempat yang baru, universitas kan. Ya. Teman-teman, kami persilakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Tanya apapun boleh, tentang pengalaman kakaknya boleh, atau mungkin kendala-kendala kalian selama ini yang bisa ditanyakan sama kakaknya yang berhubungan tentang keorganisasian mungkin. Yuk, silakan. Saya lihat ini udah banyak yang senyum-senyum. Mau tanya atau saling ngetawain satu sama lain ini? Mungkin malu-malu mereka, Kak. Malu-malu kucing ini, Kak. Ini ada Mas Elo Yabes ini ngakak aja ini. Ya mungkin Kak Yabes ada pertanyaan mungkin. Ya, ada pertanyaan dari Felix. Ya, kepada Felix kami persilakan. Ya, selamat malam, selamat sore Kak Ezra. Ya, sorry. Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi di sini yang mau saya tanyakan itu begini Kak. Misalkan kita itu kita melayani atau berkecimpung dalam suatu suatu organisasi atau sebagainya, dan kita itu satu bidang dengan teman kita yang menurut kami itu satu teman ini dianggap tidak berkontribusi banyak, sehingga itu menimbulkan suatu gangguan dalam kinerja. Jadi misalkan andaikan ada 4 orang yang bekerja, tapi dalam kenyataannya itu tidak semua bekerja, bahkan mungkin cuma 3 atau 2 orang. Nah, tapi kan kita sebagai orang Kristen juga diminta untuk mengingatkan dengan kasih, tapi juga harus profesional. Nah, untuk teman kita yang seperti ini tuh langkahnya bagaimana ya Kak, atau tindakan yang seharusnya, mengingat kita juga harus bertindak secara kasih, tapi di lain sisi kita juga harus profesional. Mungkin itu pertanyaan saya Kak, terima kasih. Ya, kepada Kak Esra kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Felix. Oke, terima kasih Felix pertanyaannya. Jawaban saya ini nanti bisa silakan dicerna dulu, jangan ditelan mentah-mentah dan langsung dipraktekkan, karena setiap pendapat ini syarat dan ketentuannya berlaku berbeda-beda buat siapa subjek yang dituju kayak gitu. Perihal pelayanan, misalkan ada yang tidak aktif atau mungkin bahasa anak gamersnya adalah AFK kayak gitu kan, dia nggak ini kayak gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Ini pelayanan, kita sama-sama pelayan, dasarnya kasih. Waktu berangkat berangkat pelayanan atau ditanyain kesediaan, janjinya sama Tuhan. Kayak gitu, waktu janji sama Tuhan, tapi waktu kerja lupa Tuhan, kayak gitu kan. Nah, yang harus dilakukan adalah kalian sebagai yang masih istilahnya yang masih aktif, atau saya katakan sebagai yang masih sehat, kayak gitu. Yang pertama yang kalian lakukan harus ya berkomunikasi. Karena kalian satu tim, kalian bilangnya tadi tim, ya berkomunikasi. Tentunya komunikasi itu ada tahapan-tahapannya. Terutama kalau kita ngomonginnya organisasi. Kayak gitu. Kita mengenal ada namanya, ya akan ada tahapan kayak gitu. Bagaimana misalnya kita hubungin dia dulu. Kayak gitu kan. Pertama. Dihubungin, kemudian tidak respon. Oke, itu yang pertama. Kemudian dihubungin kedua, ternyata respon. Ya kita ngobrol kayak gitu. Jangan, kenapa saya bilang syarat dan ketentuan berlaku? Kita juga harus melihat lawan bicara kita siapa. Apakah dia orang yang bisa diajak ngomong to the point, atau perlu dirayu-rayu dulu, diajak basa-basi dulu baru to the point-nya kayak gitu. Gitu ya. Jadi berkomunikasi, kemudian kita mau mengenali lawan bicara kita. Kemudian itu kalau bisa diajak ngomong kayak gitu. Kemudian yaitu tentunya
kalau ngomongin organisasi dan harus profesional, kamu tadi bilang juga, kasih itu memang tidak ada batasnya, tapi kasih itu mendewasakan. Kalau misalnya 1 kali dia respon, 2 kali kemudian dia respon, ya berarti itu masih bisa kalian jangkau. Kemudian kalian ajak ngomong enak-enakan, tapi setelah diajak ngomong kambuh lagi. 1 kali dihubungin nggak respon, 2 kali dihubungin nggak respon, 3 kali dihubungin nggak di-read, tapi dia bolak-balik bikin status kayak gitu kan, nyesek kayak gitu kan. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah kata profesional itu bisa aja berarti kalau dalam dunia sekuler adalah the show must go on. Anggotamu 4, nggak aktif 1, ya sudah. Kalau memang 1 ini nggak bisa digandoli, berangkat ber-3. Anggotamu 4, nggak aktif 2, berangkat ber-2. Toh misalnya kamu ngomongin 1 scene, itu tadi pentingnya komunikasi. Kamu bisa berkomunikasi juga dengan strukturmu yang lebih atas. Misalkan nih, Felix dalam kepengurusan Imagres, kamu pengurus Felix? Ya. Iya, Kak. Sebentar Pak, masih ngasih materi. Bentar guys, aku dipanggil Tuan Guru. Oke, bentar masih ngasih materi. Oke, jadi misalnya nih, apa namanya? Sampai mana tadi aku lupa Pak Gito nih. Oke. Oh iya, kamu siapa di kepengurusan? Si 2 APA, Kak. Oke, misalnya 2 APA. Enggak, anggotamu SIMU ada 4 orang. Tinggal 2 orang yang aktif. Kamu komunikasikan dengan kabitmu. Bagaimana misalnya 2 APA nanti dengan 2 orang mau tetap berjalan, tapi kami merasa ada hal-hal yang butuh bantuan. Nah, teman satu bidangmu itu adalah keluargamu yang pertama terlebih dahulu yang akan menolongmu. Ya dari PD akan membantu, diperbantukan seperti itu. Kalau ngomongin Imagres karena apa? Karena Imagres belum mengenal sistem rekrutmen rekrutmen secara mendadak atau pengurus magang, kita belum memiliki mekanisme seperti itu. Tapi kalau dalam pelayanan secara umum, saya rasa yang harus dilakukan adalah the show must go on. Berapapun itu, selagi masih bisa dijalankan, ya dijalankan. Kayak gitu. Dan untuk membantu kalian supaya tidak semakin kepahitan, atau misalnya kalian kan jengkel kan ya, lihat teman kalian yang seperti ini. Yang harus kalian lakukan, misalnya dia masih bisa dijangkau, ya dijangkau. Tapi misalnya tidak bisa dijangkau, ya sudah. Ada firman mengatakan, aku lupa di mana, tapi intinya kebaskanlah jubahmu pada saat mereka tidak bisa kita jangkau. Itu maksudnya apa? Ya sudah, pergi. Kayak gitu. Karena apa? Kalau kamu tetap bertahan di situ, yang jadinya menyimpan dosa semakin banyak itu kamu. Karena apa? Kamu jengkel. Terus kamu membawa jengkelmu itu ke orang lain. Ke teman-temanmu mbok rasani. Atau kamu julitin dia. Kayak gitu. Nambah dosa untuk diri sendiri. Tapi kalau kamu melepaskan, kamu mengebaskan jubahmu, kayak gitu, kamu pergi. Ya sudah, itu artinya kasih yang mendewasakan. Kayak gitu. Tidak harus kasih itu berarti bolos-bolos terus. No. Kayak gitu. Gitu ya, Alex. Mungkin kalau bisa membantu menjawab seperti itu. Tapi ya itu, kembali lagi, lihat siapa yang kamu ajak bicara, siapa lawan bicaramu, syarat dan ketentuan berlaku. Baik, terima kasih Kak Izra untuk jawabannya. Sangat memotivasi saya untuk menjadi pertimbangan. Mantap, semangat. Ya, apa ada tanggapan lagi dari Kak Felix? Ya, sudah cukup. Mantap sekali jawabannya. Baiklah, terima kasih Felix. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Dipa. Kami persilakan. Baik, shalom Kak. Shalom. Saya izin bertanya Ya. mengenai kepemimpinan, yaitu di bagian melayani bawahan dan menjadi pelayan bagi bawahan. Saya izin bertanya, bagaimana menjadi bawahan yang baik dan atasan yang baik, dan bagaimana hal penting yang harus kita lakukan selaku kita bawahan dan selaku pengurus yang setia kepada kinerjanya, dan bagaimana langkah-langkah atau hal penting dilakukan oleh atasan dan bawahan apabila atasannya masih mendapat kekurangan
dari kinerjanya, dan kita selaku bawahan bagaimana solusi kita untuk menghadapi hal tersebut supaya organisasi tersebut berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab. Aku nggak sempat nyatet pertanyaanmu. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan begitu kompleks. Tapi saya akan coba menyimpulkan. Nanti kalau ada yang belum terjawab, kamu tanya lagi aja kayak gitu. Perihal atasan dan bawahan. Cukup mudah kalau kita menjadi atasan untuk kita berlaku sebagai seorang pemimpin kayak gitu. Kecuali kita pemimpin yang pemimpin yang tidak baik, kemudian kita memperlakukan ini kita semena-mena. Tapi saya percaya anak-anak Imakers kalau jadi pemimpin akan jadi pemimpin yang baik kayak gitu. Amanah, wal karomah, istiqomah kayak gitu. Canda. Oke, kalau kita jadi bawahan kayak gimana? Apakah bisa prinsip-prinsip seperti itu? Itu tadi kan prinsip pemimpin kayak gitu. Pemimpin itu kan berarti di atas kayak gitu. Nah, gimana kalau kita jadi bawahan? Oke, kalau jadi bawahan secara sederhana, itulah yang saya maksud dengan tadi di poin yang menjadi pengaruh bukan karena posisi, tapi relasi. Ya, kalau kita jadi bawahan, ya kita perlu untuk membangun relasi, komunikasi yang baik dengan sesama dan pimpinan, kayak gitu ya misalnya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah orang akan dihargai pada saat orang akan dihargai pada saat dia punya kapasitas lebih, bukan? Kapasitas lebihnya itu bukan hanya dari kemampuan, tapi juga dari karakter, mungkin orangnya jujur dan lain sebagainya. Saya secara sederhana menyarankan jadilah orang yang mau belajar dan apa adanya. Kalau secara sederhana kayak gitu aja. Mau belajar apa adanya. Kayak gitu. Ada cara sebenarnya yang cukup cepat untuk kamu bisa istilahnya disukai pemimpin. Yaitu prinsip asal Bapak senang. Tapi itu prinsip dunia yang sangat berseberangan dengan kekristenan. Apa aja kata pemimpin diiyain aja. Nggih Pak, kalau orang Jawa kayak gitu. Iya Pak, kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah seperti yang tadi Dipa sampaikan, bahwasannya misalnya pada saat kita harus seperti itu, iya Pak, tapi ternyata atasan kita atau pimpinan kita itu kita merasa bahwa kompetensinya itu di bawah kita. Nah, disitulah diperlukan yang namanya penundukan diri. Dari penundukan diri kita minta hikmat sama Tuhan. Masa sih kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan nggak kasih cara. Hikmat itu kan sederhananya adalah cara. Istilahnya pemimpinmu ini nggak bisa. Istilahnya kamu ini pemimpin gimana sih, katanya pemimpin. Tapi kok masa buka Microsoft Word aja aku yang bukain atau sederhananya mungkin seperti itu. Nah, kan nggak mungkin kamu bilang kayak gini, Bapak pimpinan, buka Microsoft Word aja nggak bisa. Katanya pimpinan, gaji lebih gede, tapi buka Microsoft Word aja nggak bisa. Sini saya bukain. Ya kamu dipecat coy. Kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang penundukan diri dan kita punya hikmat, yang kita lakukan apa? Permisi Bapak, apakah saya bisa membantu dan lain sebagainya. Bukan menjilat loh ya. Tapi kita mengerti cara-cara seperti apa yang menjadi tipe dari pemimpin kita. Sama seperti penyelesaian masalah tadi yang ditanyakan Felix. Siapa lawan bicara kita menyesuaikan. Seperti itu. Jadi misalnya pun itu adalah pimpinan kita dan istilahnya bahasa Jawanya itu dia nggak entos atau dia nggak punya kapasitas atau kapasitasnya lebih rendah, kita perlu tetap menghargai dia. Karena apa? Untuk dia sampai di posisi tersebut, kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang sudah dia korbankan. Seperti itu. Ya, waktunya sudah habis. Oke. Sudah ya Dipa, mohon maaf kalau sudah banyak jawab. Ya, mohon maaf teman-teman karena kendala waktu. Teman-teman yang sudah meraise hand akan ada nanti besok ada sesi pertanyaan kembali dan bisa ditanyakan esok hari. Mohon maaf sekali teman-teman. Ya, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, minta kesediaan Kak Ezra untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Oh bentar.
Aku mau tanya dulu sama Kak Joyce dong. Aku kemarin bilang aku mau bagiin buku. Itu gimana? Udah dapat ininya belum? Kak Joyce mana? Kak Joyce. Ayo lo Joyce. Ayo Joyce keluar kamu. Canda. Ya, untuk bukunya besok Kak di sesi 2. Oh besok di sesi 2. Ya Kak. Oke, siap. Ya ini tadi minta tolong saya Pak, doa ya. Iya doa Kak untuk doa penutup. Tuhan ampuni. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Masih ada anugerah yang begitu nyata dari-Mu, begitu terasa bagi kami di mana kami masih Engkau izinkan untuk boleh merenungkan firman-Mu melalui latihan kepemimpinan manajemen organisasi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur masih ada firman, kami mengucap syukur masih ada waktu, kami mengucap syukur Tuhan masih ada kesempatan buat kami. Di tengah kondisi yang seperti ini ya Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu yang mengerti panggilan kami terhadap dunia ini seperti apa, kami harus berbuat seperti apa, dan kami harus menjadi seperti apa ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami menjadi anak-anak muda-Mu yang berani untuk bisa menyatakan terang-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan. Tuhan, terus perlengkapi kami, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, ajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Dalam setiap kesempatan yang Kau berikan, jangan sampai ya Tuhan kami jatuh ke dalam dosa, sombongan dan lain sebagainya, dosa kami merasa berjasa dan lain sebagainya. Karena seperti 1 Korintus tadi bilang, jangan sampai kami melayani-Mu seumur hidup, kami berlatih seumur hidup, tapi pada saat di kekalan Engkau mengatakan, aku tidak mengenal Engkau. Ya Tuhan, kami akhiri sesi kali ini. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Esra. Oke. Ya. Teman-teman semuanya, kita akan mengucapkan terima kasih kepada Kak Esra. Saya mohon teman-teman semuanya untuk menyalakan mic-nya. Kita akan mengucapkan terima kasih Kak Esra, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hitungan ketiga ya. Dinyalakan dulu mic-nya. Oke, sudah ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Esra. Yesus memberkati. Dapat dibaca. Pak Yabes. Oke, untuk teman-teman dan Kak Esra jangan keluar Zoom dulu. Kita akan foto bersama. Di sini kita ada berapa slide ya? Ada 4 slide. Ya. Ya, kita screenshot bersama. Teman-teman dimohon untuk on cam semuanya, menyalakan kameranya, ditampilkan wajah cantik gantengnya semuanya. Ya, rambutnya ditata dulu. Iya, yang ditata cewek. boleh. Ya. Tapi jangan touch-up dulu ya. Jangan make up karena make up butuh waktu lama kan ya. Ya. Wow, sepertinya Kak Yabes dengan ketampanannya sudah siap untuk foto bersama-sama. Untuk tim multimedia apakah sudah siap? Oke. Oke, slide yang pertama semuanya gaya dulu. Ulang slide pertama. Oke, slide kedua tetap senyum, ditahan. Senyumnya ditahan. Slide pertama siapa? Slide kedua siapa? Ya, mohon maaf multimedianya masih repot. Slide kedua, oke. Sudah. Oke, persiapan untuk slide ketiga, siap-siap. Tunjukkan wajah kalian. Asik. Satu, dua, tiga. Oke, next untuk slide 4. Slide terakhir. Dinyalakan kameranya semuanya. Jangan lupa senyum. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Wah, cantik-cantik kelihatan dari sini ya. Mantap.
Ya, untuk Kak Esra, jika ada kepentingan selanjutnya kami persilahkan untuk meninggalkan Oke, ruangan Zoom. terima Terima kasih. kasih banyak Kak Esra. Duluan. Ya, mengingatkan kepada teman-teman untuk absen, nanti panitia akan mengirimkan link absen di kolom chat. Nah, silakan teman-teman mengisi. Juga mengingatkan teman-teman kalau esok hari kita masih ada acara LKMO di hari kedua yang tentunya nggak kalah seru daripada hari Benar ini. banget. Dan kita akan mulai dari jam 8 pagi. Dimohon teman-teman udah siap-siap mandi dulu, pakai parfum, walaupun nggak kecium dari sini nggak apa-apa lah ya. Mengingatkan juga kembali untuk merename nama. Namanya dengan format nama underscore fakultas. Misal, Han Ji Pyong underscore FMIPA. Begitu. Ya, yang tim 6 dosen ini jangan marah ya. Kemudian juga mengingatkan untuk background-nya, jika teman-teman memungkinkan untuk menggunakan background, sangat diharapkan untuk menggunakan background. Kemudian untuk perizinan, bisa melalui private chat di Zoom, bisa ada nanti ke panitia underscore Gloria. Dan satu lagi teman-teman yang nggak kalah penting, dimohon teman-teman selama kegiatan ini untuk aktif dalam segala hal. Wow, banyak. Nanti akan ada hal-hal yang dituntut keaktifan dari teman-teman semuanya. Yes, ada sesuatu yang menarik ya. Apa sih Kak? Rahasia. Apa sih? Kok bikin Lihat aja penasaran sih? besok. Ya, ditunggu aja. Dan jangan lupa untuk menfoto catatan kalian, karena akan termasuk juga penilaian ya. Penilaian buat teman-teman. Ya, kalau teman-teman sudah absen, bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting hari ini. See you. Sampai jumpa esok hari. Jangan lupa bahagia, jangan lupa weekendan. Jangan lupa weekendan. Dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati teman-teman. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.